Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dan duduknya di Masjid Baitul Haq, jamaah salat maghrib, insya Allah salat isya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Sebagaimana tadi langkah kita, duduk kita, Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyuhu ila masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirullah. Langkah kaki ke masjid dengan tujuan dia beribadah, maka setiap langkahnya Allah siapkan rahmat untuknya yang dilipatkan. Wa idza qa'ada maghfirullah, dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah. Ini baru sebagian nikmat, masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan. Banyak tak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita itu bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat itu ditambah. Janji Allah diletakkan di surat Ibrahim, surat 14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi asyadid. Rabbuna wa ta'ala menganugerahkan, barang siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur pada nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga kita semua yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan sakur. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita optimal di dalam meneladani Rasulullah, itibar bahasa Qur'annya, mengikuti beliau, terutama 5 perkara: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Kalau 5 perkara ini kita bisa mencontoh Rasul, janji Allah ada lagi, ditambahkan nikmatnya dia. Allah bertambah nikmat lagi. Apa nikmatnya?
Hidup di dunia ini kita dalam cintanya Allah. Dosa dan kesalahan diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan fattabi'uni. Rasul sudah mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga kita yang hadir tentang hari ini dan segenap keluarga Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Selesai mukadimahnya. Sekarang kita masuk ke tema bahasan kita, masih tentang akhlak. Bahwa akhlak dalam Islam ini begitu luar biasanya, menjadi pokok risalah utama. Sampai-sampai Islam itu membagi akhlak itu 6. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhlak pada diri pribadi, akhlak pada keluarga, akhlak kepada masyarakat lingkungan, dan akhlak bernegara. Luar biasa agama kita ini, semua diuraikan. Dan malam hari ini keutamaan dan kedudukan akhlak sudah di bulan lalu. Sekarang kita masuk ke akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada bahasanya. Bahasanya itu 10. Maaf, akhlak kepada Allah itu bahasanya 8. Takwa, cinta dan ridho, ikhlas, khauf, roja, tawakal, syukur, muraqabah, dan taubat. Nah, mungkin langsung malam ini takwa itu kita ulas penuh. Baru bulan depan cinta dan ridho, depannya lagi ikhlas, khauf, seperti itu. Kemudian nanti kepada Rasulullah ada 3. Mencintai dan memuliakan beliau. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti dan mentaati syariatnya. Yang ketiga, adab dan akhlak dalam bersyawal, sampai diuraikan. Kemudian akhlak pribadi itu baru banyak 10. Sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawadhu, malu, sabar, pemaaf. Nanti untuk keluarga ada 4. Birrul walidain, kemudian kewajiban dan kasih sayang suami istri, kemudian kasih sayang orang tua pada anak-anak, kemudian silaturahim atau hubungan karib kerabat. Akhlak bermasyarakat meliputi akhlak adab bertamu, menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan kolega, teman kerja, hubungan baik dengan masyarakat, hubungan muda-mudi, dan ukhuwah Islamiyah secara universal. Untuk akhlak bernegara terbagi dalam musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Nah, itu semua diuraikan dalam kitab yang kita insya Allah akan selesaikan. Sekarang kita masuk pada bahasan akhlak kepada Allah, yakni takwa. Definisi takwa yang paling populer, paling terkenal itu adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang paling populer. Jadi yang paling populer itu takwa adalah menjaga, memelihara diri dari siksa Allah
dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan. Yang lebih ringkas lagi ada lagi apa? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan. Itu takwa. Namun takwa dalam definisi dari Al-Fatah atau Barah, beliau mengatakan ayat takwi fal insanu mayyabduhu rabbuhu wa ma fihi darrar li nafsihi au idrar li ghairihi. Seorang yang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Allah. Inna bodoh rabbuhu. Jadi dia menjauhi dari apa yang membuat Allah marah dan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah ini lebih luas lagi. Kalau tadi cuma mengikuti perintah, menjauhi larangan, memelihara diri supaya tidak disiksa Allah dengan mengikuti perintah dan larangannya. Yang ini lebih luas lagi, bahwasanya menjaga dirinya dari kemarahan Allah, dari segala apa yang bisa mendatangkan mudarat baik untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian lebih lanjut lagi, takwa ini menurut hakikat adalah ajaran Islam dalam iman, Islam, ihsan. Jadi takwa itu meliputi iman, kemudian Islam dan ihsan. Jadi terbagi dalam 3 takwa: iman, Islam, ihsan. Dan ini Allah tunjukkan kepada kita di Al-Baqarah ayat 177. Jadi Allah tunjukkan di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wa yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawul qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabi'i wasanina wal firqab wa aqama shalah wa ata zakat wa funa bi adihim ida ahadu wa darra'i wa hinna wa ulaika dina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Panjang banget nih Quran dari Allah bahwa takwa itu ternyata iman, Islam, ihsan. Kenapa? Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah arah timur barat, tapi kebajikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, mengimani hari akhir, mengimani malaikat, mengimani kita, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta untuk mendekatkan hamba saya, kemudian melaksanakan sholat, kemudian menepati janji apabila berjanji, kemudian sabar dalam kondisi kesempitan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itu orang yang benar-benar disebut takwa. Panjang kali, luar biasa. Kemudian takwa lagi Allah tetapkan di dalam Al-Baqarah ayat 2-4. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima anzal ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bahwa takwa ini adalah mengimani Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan pada mereka, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan dan kitab yang diturunkan sebelumnya, serta yakin adanya kehidupan akhirat. Ini takwa. Jadi Allah menguraikan takwa itu di Al-Baqarah 177, kemudian
di Al-Baqarah 2 sampai 4, ya, kemudian di Ali Imran 133 sampai 135, wasari'u ila magfiratin bir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi takwa ini luas, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Imannya apa? Mengimani Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhirat. Islamnya di mana? Rasul bersabda, hadisnya Bukhari nomor hadis 18, Muslimnya 36. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terdiri dari 5 hal pilar. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa aqimis shalah wa ita'i zakah wa shaumi ramadan wal hijjul bait. Nah, jadi takwa itu iman tadi, Allah, malaikat, nabi, kitab, akhirat. Islamnya ini. Kalau orang bertakwa itu pendidikan 5 ini. Jadi jangan sampai nggak pernah punya niat haji loh. Kalau kita nggak pernah punya niat haji sampai wafat, besok berat di padang mahsyar karena rukun Islamnya hilang satu. Maka harus tetap punya niat. Sudah niat? Sudah Pak? Keren. Mulai kapan? Mulai mengajar. Wah, sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Nah, belum bersih kan? Niat tadi ditunjukkan. Jadi niat itu ada ikhtiarnya. Tetap nabung. Perkara nanti ketika dia sudah pasang itu semua niatnya sesuai rukun Islam, kemudian kok dia tidak bisa berangkat karena wafat atau ini, apalagi sekarang nunggunya 37 tahun katanya. Jadi kalau sekarang daftar umur 60, nanti berangkatnya umur 97. Tanya saya, kira-kira urip tadi. Nah, kalau misalnya sekarang daftar terus wafat, haji nggak? Halo, daftar. Belum berangkat daftar, haji nggak? Haji. Yang menetapkan Allah. Diletakkan di surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasaq. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illa Allahi wa rasuli summa yudrikul mautu faqad waqa'a kullallahu yakanallahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah siapkan bumi ini luas baginya, diberikan rezeki yang lebih berkah dan lebih merimpah daripada sebelum dia berhijrah. Manakala dia meninggalkan rumahnya belum sampai tujuannya wafat, sebelum sempat dia laksanakan, sungguh lihat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh Allah menyempurnakan pahala. Nah, berarti kalau kita nabung terus kok tidak bisa berangkat, wafat, sudah haji. Jadi sebenarnya nggak perlu uang ini dibadalkan. Apalagi misalnya putra-putrinya sudah pernah haji, justru uangnya boleh dimanfaatkan yang lain. Mungkin untuk kuliah cucu, untuk sekolah, untuk ilmu, untuk dimanfaat. Karena misalnya porsi ini nggak jadi diambil, diminta uangnya, itu lebih manfaat daripada dibadalkan lagi. Untuk apa dibadalkan? Karena kalimat Allah jelas, faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Allah sudah menetapkan dia sesuai apa yang dia niatkan ditampilkan tadi. Nah, ini itu bukti ketakwaan kepada Allah. Jadi nggak usah takut lagi, Allah punya janji yang luar biasa. Nah, kita harus takwa sama Allah. Udah iya, nggak bisa, berarti belum takwa kita. Kalau takwa kepada Allah harus totalitas. Maka dalam surat Al-Baqarah 177 mendiksikan bahwa al-biru dengan iman kepada Allah, hari akhir, malaikat,
nabi-nabi. Ini termasuk bagian iman Islam. Begitu juga tadi di Al-Baqarah 2 sampai 4, mau ditambah lagi dengan Ali Imran ini, semua ini meliputi 3 ini. Nah, sehingga bertakwa secara maksimal itu sampai Allah mengingatkan kita. Ini peringatan paling mentok. Jadi peringatan paling mentok, paling ujung itu Allah letakkan di Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai Allah pesan, wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebelum takwa. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sudah mentok. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Gak akan diterima kalau kita Islam. Kenapa? Ini ayat 102. Ayat sebelumnya Ali Imran 85, ini peringatan Allah. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah aku terima. Ya. Dan tempatnya neraka dalam keadaan hina-dina. Jelas loh. Makanya waktu saya baca itu, wah, minggatnya tak pindah Islam begitu saja. Nah, itu saya pindah Islam, karena barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima. Yes. Apalagi yang nulis Injil setelah saya pelajari ternyata Arek Dinoyo. Oh, bukan Pak, itu pabrik roti Paulus. Ya. Jadi yang nulis Bible itu Paulus itu, makanya tidak pernah ketemu Nabi Isa lagi. Jadi Paulus itu tidak pernah ketemu Nabi Isa, tidak pernah hidup bersama Nabi Isa. Kok bisa membuat pernyataan Nabi Isa? Makanya saya tinggal minggat. Nah, kemudian sejalan dengan Ali Imran 102, maka Rasul mengingatkan kita dengan kata ittaqillaha hayyuna kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah itu gimana? Dimanapun kamu. Jadi kalau kalimat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam. Kalau Rasul kalimatnya bertakwalah kamu pada Allah gimana? Wala tamutunna dimanapun kalian berada. Karena kematian itu tidak pernah bisa kita tahu kapan datangnya. Maka kita disuruh takwa kapanpun dimanapun. Di atas pesawat suruh takwa, di atas kereta suruh takwa, di rumah suruh takwa, di masjid suruh takwa, di pasar, dimanapun takwa. Maka disinilah kita diminta untuk benar-benar ketakwaan diserahkan kepada Allah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja kita wajib bertakwa kepada Allah. Kualitas ketakwaan seseorang itu menentukan tingkat kemuliaannya dia di sisi Allah. Jadi ketakwaan seseorang itu ditunjukkan tingkat daripada keutamaannya. Sehingga inna akramukum indallah atqakum. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat surat ayat 13, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah memberikan penilaian kemuliaan seorang hamba itu dari ketakwaannya. Maka Rasul dalam ayat ini memberikan penjelasan wa inna awwalan nas bil mughorab wa kanahu wa junukan. Sesungguhnya seutama-utama manusia adalah orang yang bertakwa. Kemudian bagaimanapun keadaannya, siapapun itu. Jadi ketakwaan seseorang itu terangkat betul derajatnya Allah tanpa melihat pangkat, jabatan, kekayaan. Gak dilihat Allah. Yang Allah lihat itu hati. Maka Rasul mengatakan bahwa Allah innallaha yanzuru min qulubikum. Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat harta wa ambalikum,
harta kalian, pangkat jabatan, tapi minal hukum yang Allah lihat itu hati ketakwaan. Allah nggak mikir. Termasuk kita nyembelih kambing, Allah nggak lihat besarnya etawa, ya etawa ya. Yang besar itu namanya etawa, ya. Nggak lihat itu etawa, dan mau lihat itu gibas, kambing, nggak lihat. Yang Allah lihat itu ketakwaan. Ketika Allah bilang dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 34, walikuli ummatin ja'alna mansaka yang kurus mallahi ala marosakahum min baimatul an'am, maka aku syariatkan kalian menyembelih hewan kurban mimma rozaqnakum, atas rezeki yang aku berikan kepadanya, dengan menyembelih hewan kurban, hewan ternak, baimatul an'am, rezeki yang aku berikan. Suruhnya lalu nggak lihat kambing, nggak lihat harga, lihat ketakwaan. Apalagi kalau jamaahnya ini masih anggota 3 golongan, ini terus nggak kurban teman. Anggota 3 golongan ini nggak kurban. Yang pertama orang-orang Sunni, tahu Sunni, nyusu geni. Yang kedua anggota Dewan Suro, Dewan Suka Rokok. Yang ketiga ahli hisab rokok. Ini saya tidak korban, nemen mana takwanya? Kenapa? Diajak berhitung nih. Satu hari berapa pak? Ada yang ditanya waktu itu bilang 20.000. Satu hari pasti. Satu pak, oke. Kali 20.000 kali 30 berarti 600, betul? 600.000 ini kalau dikali 12 bulan, ini ketemunya 14 juta. Tuku wedhus 3,5 juta ndak entos, tapi dia anggota Sunni, Dewan Suro, sama ahli hisab. Padahal itu uang dari mana? Dari Allah. Terus di mana takwanya? Jadi Rasul memberikan para sahabat, kalau kalian membuatkan uang dari rezeki hanya Tuhan dan tidak pernah mengikuti apa yang diperintahkan, jangan pernah mengatakan diri takwa. Makanya Rasul mengatakan Allah tidak melihat utamanya manusia dengan keberadaannya, yang Allah lihat itu hati ketakwaan. Nggak lihat kambingnya, walaupun beli yang kecil, tapi dengan ikhlas dan ketakwaan lebih diterima. Lalu apa buahnya takwa? Buahnya apa? Oke, kita sudah tahu tadi definisi takwa, sudah tahu. Allah jelaskan takwa meliputi iman, Islam, dan ihsan. Nah sekarang apa janji Allah kalau kita mencapai takwa? Satu, Allah letakkan ini di dalam surat 8. Surat 8 itu Al-Anfal, ayat 29. Allah katakan orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ja'alakum Qur'an ini furqanan wa yufir'ankum. Kalau kita takwa, Allah janjikan memberikan kepada kita segala bentuk petunjuk. Kemudian wasaitikum wa yaghfiru lakum, kemudian menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Ini surat 8 ayat 29. Jadi kalau kita takwa, janji Allah, apapun kita sering diberi petunjuk dalam setiap mau melaksanakan apapun, ada petunjuk diberi, tidak mungkin diselewengkan. Kemudian masih dihapus dosa dan kesalahan. Ini. Kemudian surat 7 Al-A'raf ayat 96. Wallahu ala ahlul qura wa aminu wattaqu bisanna alaihim barakat minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk negeri kamu ini bertakwa, maka aku limpahkan rezekiku ini minas samai wal ardh. Aku limpahkan rezeki untuk negeri ini dan untuk kamu semua dari langit dan bumi. Nih, berarti rezeki itu dilapangkan, keberkahan dilapangkan, rahmat dilapangkan. Ini buat
Yang ketiga, jadi yang pertama mendapat petunjuk Furqan, kemudian dosa dan kesalahan dihapus, kemudian diberi keberkahan. Yang ketiga, dijanjikan Allah kalau menemui kesulitan apapun itu dibukakan jalan keluar. Ini Allah letakkan di surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau nanti kita ada kesulitan, dibukakan sama jalan keluar. Apapun itu kesulitannya. Rumah tangga, pekerjaan, sawah ladang, perdagangan, semua dibukakan jalan keluar. Yang keempat, Allah janjikan mendapat rezeki dari arah yang tidak pernah diduga, tidak pernah disangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka aku beri dia rezeki dari arah yang tiada dia sangka. Ini fiilnya mudhari, muta'addinya mudhari. Mudhari itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Berarti rezeki tidak disangka itu tidak cuma sekali, tapi berkesinambungan. Kemudian Allah janjikan lagi semua urusannya, kebutuhannya dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Masih di surat 65 ayat 3. Dan semua kebutuhannya aku cukupi. Tuh. Ini dua takwa. Yang kelima, dijanjikan Allah kemudahan di segala bentuk urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu amran yusra. Maka siapa yang takwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan. Yang keenam, Allah janjikan dosa dan kesalahannya dihapus. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Wa may yattaqillah min sayyi'ati. Dosa dan kesalahannya aku hapus. Ini kalau kita tak, maka pengampunan dosa, kemudahan segala urusan, dibukakan jalan keluar kalau ada kesulitan, dicukupi semua kebutuhan, dan dijanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dosa dan kesalahan dihapus. Ini buah daripada nikmat. Semoga kita yang hadir lagi petang hari ini dan segenap keluarganya benar-benar dijadikan Allah kategori hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Selesai bab takwa. Insya Allah nanti ke depan cinta dan ridho. Depannya lagi ketemu lagi, terus ikhlas. Setelah itu lanjut lagi dengan tawakal, terus roja, khauf, sampai ujungnya tobat untuk kepada Allah. Nah, sembari menanti adzan yang kira-kira hanya tinggal 10 menitan, saya tawarkan diskusi, monggo. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Boleh, saya akan duduk bawah. Ada? Monggo kita diskusi. Boleh tema takwa, boleh di luar tema. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Bagus pertanyaan beliau. Usia sudah kepala 5, mau masuk kepala 6. Masa dulu ilmu belum banyak belajar, belum ngaji seperti sekarang, banyak dosa kesalahan yang pernah kita lakukan.
Apakah nanti kita nanti di ajal nanti apa nututi untuk menghapus ini semua? Nututi. Allah letakkan di surat 66. Coba buka surat 66 ayat 8. Nututi apa janji Allah? Nih, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asarabukum bikafa'akum min sayyati yudkhilakum jannatin. Tuh, wahai yang beriman, bertobatlah dengan semurni-murni tobat, maka nanti dosa kesalahan kita dihapus, no. Dan kita masih dijanjikan Allah masuk surga. Ada yang tanya, Pak, itu kok mudah-mudahan Pak tulisannya? Asarabukum, kok mudah-mudahan? Mudah-mudahan itu supaya kita hati-hati ke depan, nggak beler. Tapi kepastiannya ada bahwa kalau kita bertobat dosa itu nol. Bukan cuma nol, tapi dosa kesalahan kita itu dipindahkan pada kebaikan. Loh, kurang apa? Surat 25 ayat 70. Coba dibuka bersama-sama. Surat 25 Al-Furqan ayat 70. Lihat janji Allah. Begitu kita tobat, dosa kesalahan kita ini dipindahkan untuk membuat tindakan kebaikan. Berarti kesempatan besar sekali. Surat 25 ayat 70. Illa man tabar wa amana amilan soleh yubadilullahu sayyi'atihi hasanat. Kata Allah apa? Kecuali bagi yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka dosa kejahatannya dia aku ganti dalam kebaikan. Tuh. Lah saya dulu 30 tahun Pak nyembah patungnya Yesus, ya, pakai lilin, ya. Terus saya tobat. Itu janji Allah. Saya kejarin dosa saya 30 tahun kafir dipindah ke timbangan kebaikan. Makanya anak kafir duluan. Tapi jangan ditiru Pak. Katanya Pak kafiran tolong dino nanti punya dosa kafir terus pindah kan supaya besar dosa memindahkan. Pas pindah kafir keserempet mati malah nyenyek tuh. Kalau mati dalam kafir itu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah berarti kuncinya kalau kita ingin mengenalkan itu taubat. Terus apa janji Allah di surat 19 ayat 60-nya. Loh. Kalau tadi dosa dihapus. Terus tidak cuma dihapus, dipindahkan pada timbangan kebaikan. Nah sekarang lihat surat 1960-nya. Jaminan masuk surga nggak pakai mampir neraka. Ilam mantaban wa amanat amilan soleh yang ulul jannata layak namanya sayyi'at. Tuh janji Allah surat 1960. Maryam, maka siapa yang bertobat beriman, aku masukkan surga tanpa dianiaya atau tanpa didolimi atau tanpa masuk neraka. Loh itu. Nah berarti kita itu diberi orang kesempatan orang Islam itu yang namanya taubat. Itu benar-benar dinolkan oleh. Dan ini Allah sampaikan juga pada Abu Sufyan dan kawan-kawannya di surat An-Anfal, surat 8 ayat 38. Pada waktu Allah mengatakan, katakan pada orang kafir itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, kalau mereka masuk Islam, aku nolkan dosanya. Surat 8 ayat 38. Coba, mudah-mudahan saya tidak salah. Surat 8 ayat 38. Oh betul. Kullil ladzina kafaru ayyan taqud farlahum maqad salaf wa iyaudu faqad madat sunatul awalin. Artinya, katakan pada orang kafir itu Muhammad, Abu Sufyan, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. No. Terus Allah bilang, tapi kalau mereka balik lagi memerangi Islam, ya dikembalikan lagi. Makanya kenapa orang kafir itu juga didampingi malaikat, nanti tetap dampingi. Tujuannya apa? Kalau memberikan malaikat penulis amal, kalau siapa tahu di pertengahan jalan dia tobat, maka catatan kebaikannya masuk. Tapi kalau sampai dia wafat tidak pernah tobat, nol, tidak dihitung sama itu. Dan dihitung terjawab begitu. Nah, jadi jangan ada putus asa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Terakhir surat 39 ayat 53. Ini paling penting supaya nggak mendengarkan omongan orang. Tapi lihat omongan Allah. Qul ya ibadiyal asrafu wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas, berarti sudah parah. Jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah, karena aku mengampuni semua dosa. Nah, jadi jangan dengarkan omongan teman. Kecuali anda mas, namun ojo dari wono, itu mau siapkan dasir. Jadi ikuti aja punya Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama kita mau bertobat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.